Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Mustiawan selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi sosial dan juga kepada teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Dari saya sendiri Muhammad Dani Gimarariston bersama teman saya Wahyu Nur Hakim dan juga Nadila Syabani. Kali ini kita akan mempresentasikan dan membahas soal peran bahasa dalam komunikasi sosial. Bahasa dalam komunikasi sosial memiliki beberapa peran. Yang pertama, itu sebagai alat komunikasi tentunya. Dan berikutnya, bahasa juga digunakan sebagai alat integrasi dan juga untuk beradaptasi dalam lingkup sosial. Berikutnya, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan diri kita. Lalu yang terakhir, bahasa digunakan sebagai alat untuk kontrol sosial. Membahas tentang bahasa sebagai alat komunikasi, ketika kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, maka di sini kita ingin menyampaikan sebuah gagasan yang ingin dipahami dan diterima oleh orang lain. Jadi pada peran ini kita sudah memiliki tujuan tertentu, seperti ingin mempengaruhi orang lain, ingin orang lain membeli hasil pemikiran kita. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang komunikatif agar dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca yang menjadi sasaran utama pembicara atau penulis dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhannya. Sebagai contoh, pemberitaan di televisi yang menginformasikan tentang kenaikan harga minyak goreng di masyarakat dengan menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga yang menerima pesan tersebut dapat memahaminya dengan baik. Berikutnya adalah bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa sebagai salah satu unsur kebudayaan memungkinkan manusia belajar berkenalan dengan orang lain. Dalam hidup bermasyarakat, para individu hanya dapat dipersatukan secara efisien dengan bahasa. Dengan bahasa, masyarakat dapat bercengkerama sehingga merasa dirinya terkait dalam sebuah kelompok sosial, serta dapat terlaksana kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dengan menghindari bentrokan-bentrokan untuk memperoleh efisiensi yang setinggi-tingginya. Dengan begitu, menggunakan bahasa dalam masyarakat memungkinkan pembauran yang sempurna atau integrasi. Contoh dalam masyarakat terdapat kegiatan arisan bulanan warga kampung Pengasinan, yang mana dominan masyarakatnya berasal dari Jawa. Maka, bahasa Jawa menjadi bahasa yang memungkinkan integrasi anggota arisan bulanan kampung Pengasinan sekaligus untuk adaptasi sosial. Berikutnya adalah bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri kita. Menurut David dan Henley pada 2006, menjelaskan bahwa bahasa merupakan pesan yang disampaikan dalam bentuk ekspresi sebagai alat komunikasi pada situasi tertentu dalam berbagai aktivitas. Sebuah kalimat akan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan pesan yang berbeda apabila disampaikan dengan ekspresi yang berbeda. Kemampuan berbahasa ini diimplementasikan dengan kemampuan dalam beretorika atau kemampuan dalam mengolah bahasa secara efektif dan efisien, baik secara tulisan maupun lisan, yang dimana berupa etos atau karakter, patos, dan juga logos. Sehingga pembaca atau pendengar dapat terpengaruhi oleh pesan yang disampaikan. Pada peran bahasa sebagai alat mengekspresikan diri, kita tidak perlu memperhatikan siapa yang akan mendengarkan atau siapa yang akan membacanya. Karena dengan menggunakan bahasa terbuka, kita mencurahkan atau mengekspresikan apa yang ada di dalam pemikiran kita. Jadi, hanya untuk kepentingan pribadi. Sebagai contohnya, dalam kehidupan seorang penulis, ia mengekspresikan dirinya dalam tulisannya. Kita pun demikian, ketika kita menulis diary, itu kita sedang mengekspresikan apa yang sedang kita pikirkan, atau mungkin apa yang sedang kita alami, apa yang kita sedang rasakan juga, tanpa peduli siapa yang akan membacakannya. Yang berikutnya adalah bahasa sebagai alat kontrol sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi baik lisan maupun tulisan. Hal ini dikatakan bahwa peran bahasa sebagai alat kontrol sosial. Contoh dalam kehidupan, seorang ayah yang menegur anaknya ketika pulang malam. Ayah menegur menggunakan bahasa sebagai kontrol sosial yang dimana berfungsi supaya anaknya tidak lagi pulang malam atau tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Contoh lainnya adalah khutbah.
Ketika berkhutbah, kita menyampaikan hal-hal yang sifatnya seperti mengajak kepada kebaikan, turut melakukan aktivitas yang baik menurut ajaran agama. Dengan menulis sebagai tujuan meredamkan rasa marah pun termasuk ke dalam contoh peran bahasa sebagai alat kontrol sosial, yang mana kita menuangkan rasa marah kita ke dalam bentuk tulisan, sehingga secara berangsur-angsur rasa marah tersebut akan hilang dan kita akan lebih tenang. Kontrol sosial ini pun diterapkan pula pada masyarakat, jadi tidak hanya pada diri sendiri. Contoh lain dari penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial yaitu adanya informasi, berita, pendidikan yang disampaikan melalui bahasa. Wujudnya seperti dalam bentuk buku, dakwah, orasi, diskusi, iklan layanan masyarakat, ataupun layanan sosial. Baik, terima kasih dari kami kelompok 2 yang mempresentasikan tentang beberapa peran bahasa yang ada dalam komunikasi sosial. Yang tadi ada 4, yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat integrasi sosial dan beradaptasi, sebagai alat mengekspresikan diri, dan terakhir sebagai alat kontrol sosial. Nah, sekiranya cukup, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih banyak kepada teman-teman, dan juga terima kasih dari kami, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.